Itu yang ada gelap-gelap itu matahari juga. Kalau tidak gelap-gelap namanya planet, seperti bumi juga. Bintang itu matahari, besarnya sama bahkan lebih besar dari matahari yang ini. Jika matahari kita ini punya 9 bumi, 9 planet, maka kemungkinan bintang-bintang itu pun punya juga planet-planet. Ya, ada 9 kalau bintang bawah. Tetapi di teropong tidak kelihatan, saking jauhnya dan saking kecilnya itu planet itu. Allah. Sebaliknya jika dilihat dari sana, kalau ada orangnya di sana melihat ke sini, oh ada bintang kecil katanya. Itulah matahari kita. Cari orang sana itu bintang kecil. Buminya mana? Tidak kelihatan. Dari sana tidak kelihatan. Kalaupun kelihatan hanya seperti debu saja. Jadi hadirin, bumi adalah debu yang melayang-layang di angkasa. Allah. Masya Allah. Jadi kalau di kita, ya, misalnya Pak Kiai Imam ini dipilih jadi raja di bumi itu berarti raja di debu, tidak ada apa-apa. Allah. Apalagi hanya Presiden Amerika, Presiden Cina, Indonesia kecil aja, tidak ada apa-apanya, hanya debu-debu saja. Ini yang perlu kita pahami. La ilaha Illallah. Berbicara kehebatan Allah tidak ada habis-habisnya, karena bintang itu bukan cuma satu, bermiliar-miliar jumlahnya. Tidak ada seorang pernah bisa menghitung bintang kecuali Abu Nawas. Allah. Kata raja, ayo Nawas, kamu bisa tidak hitung bintang? Bisa raja. Awas kamu, kalau tidak bisa kamu dihukum mati. Siap sambut saya katanya. Maka dikumpulkan orang-orang di lapangan. Datang semua, Abu Nawas akan menghitung bintang. Berikan saya jarum, kata Abu Nawas. Ya, jarum. Apalagi kertas katanya. Kertas yang besar. Maka habis mulai menghitung. Dicoblos itu kertas 1, 2, 3 terus sampai bertambah sampai tengah malam itu. Sampai selesai. Sudah katanya. Berapa jumlahnya? Jadi jumlahnya itu sendiri katanya. Coblosan itu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menang dapat hadiah. Manusia itu saja tidak mau berdiri. Subhanallah. Padahal, masya Allah, satu bintang saja sudah sangat mengherankan dan sangat jauh hadirin. Kalau kita bicara tentang antariksa, bintang-bintang di angkasa, maka benda yang paling cepat, makhluk yang paling cepat apa itu? Cahaya. Berdaya itu menjadi tidak berdaya, sebut-sebut saja di angkasa. Padahal kecepatan cahaya ini 1 detik 300.000 kilometer. 1 detik itu bayangkan. Di bumi tidak ada jarak sebanyak itu. Bumi kita keliling dunia ini hanya 24.000 kilometer. Tidak ada ratusan ribu kilometer. Jadi cahaya ini hadirin 1 detik bisa keliling dunia 10 kali lebih. Hebat sekali. La ilaha Illallah. Tapi kalau disuruh jalan dari bintang ke bintang, dia seperti semut dan tidak berdaya. Wahai semut, kamu berangkat ke Jakarta. Siap katanya, berapa ribu tahun semua sampai ke Jakarta. Begitulah nasibnya cahaya dari bintang ke bintang. Karena dari bumi kita ini ke bintang terdekat yang bernama bintang Alpha Centauri, kembarannya namanya Beta Centauri, jauhnya 4,3 tahun cahaya. Allah. 4 tahun lebih baru sampai ke sana. Jika dibalik berarti cahaya yang sampai ke mata kita malam ini
lihat bintang itu cahaya 4 tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Alangkah apesnya mata kita, alangkah baiknya kita tidak bisa melihat yang sebenarnya. Bahkan ada bintang jaraknya 1000 tahun cahaya, 1 juta tahun cahaya, yang paling jauh adalah 5 miliar tahun cahaya menurut para ahli-ahli astronomi itu. Subhanallah, 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 bagaimana. Hebatnya lagi masih ada bintang itu, bagaimana perjauhannya 5 miliar tahun perjalanan, masih langit tingkat pertama sama dunia artinya dekat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah. Dan kami hiasi langit dunia, langit dekat, langit pertama dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu untuk melek para setan. Jadi di mana langit kedua, di mana? Tidak tahu manusia, tidak ada yang tahu. Bohongkan, tidak ada yang tahu. Langit pertama saja belum tahu semuanya, apalagi yang kedua. Apalagi yang ketiga, apalagi keempat yang enam, langit ketujuh tambah tidak tahu apa-apa manusia. Masya Allah. Tidak ada yang bisa sampai ke sana, kembali ke bumi lagi, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, ya, yang sekarang di Israel itu. Lalu naik ke langit ketujuh, kembali ke bumi lagi dalam waktu ada 1 malam saja. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah mulianya baginda Rasulullah SAW, dan alangkah pentingnya oleh-oleh yang diterimanya pada berupa perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Itulah maka dengan kita merasa manusia sangat kecil, tidak ada apa-apa di diri. Manusia ini apa kekuatannya? Apa? Katanya sampai ke bulan. Bulan itu apa? Bukan planet, itu satelit. Dari bumi ke bulan, ini perjalanan Apollo itu 4 hari. Padahal lebih cepat dari pesawat jet 4 hari. Tapi untuk cahaya ke bulan hanya 1 detik saja. Tektok sampai ke bulan. Apa yang bakal? Dan sedangkan ke bintang tadi 4 tahun. Masya Allah. Hadirin dengan demikian, kita melihat angkasa raya, kita pikirkan kita akan menangis, karena Nabi juga menyuruh supaya memperhatikan ciptaan Allah, ya, dan jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun memuji orang yang selalu berzikir mengingat kehebatan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah. Orang adalah orang selalu ingat Allah, ketika berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, dan berpikir tentang penciptaan Allah Ta'ala. Akhirnya dia berseru, Rabbana ma khalaqta
Tuhan kami, sungguh tidak Engkau ciptakan semuanya dengan sia-sia. Maka faqina adzabannar. Maksudnya Engkau subhanaka faqina adzabannar, maka pelihara api neraka. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Amin ya Yang Allah. selalu berzikir dan berpikir setiap saat, setiap waktu. Akhirnya, jika kita ini selalu berzikir kepada Allah, maka akan mati dalam tersenyum-senyum Allah. Amin amin ya Allah. Demikian akhirnya kami sampaikan. Moga saran-saran kita sama-sama iring-iring bicara kebesaran Allah, sehingga iman kita semakin meningkat. Merasa diri kita lemah, kecil. Allah Maha Besar, Allah Akbar. Maka ini kita harus siapkan waktu untuk selalu menyampaikan kebesaran Allah, mendakwakan kebesaran Allah ke seluruh penjuru dunia. Insyaallah amin. Allah berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taat kepada-Mu ya Allah, dan mengajak orang taat kepada-Mu dan bermakna. Ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.